Saya Lydia Aulia Nur Aziza, kelas 10 AKL akan menjelaskan tentang etika profesi bagian B, penanggulangan penyakit akibat kerja. 1. Penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK menurut Kepres RI nomor 22 tahun 1993 adalah penyakit yang disebabkan pekerjaan atau lingkungan kerja. Dengan kata lain, penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan baik jasmani ataupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Kategori penyakit akibat kerja. A. Penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan, misalnya pneumoconiosis. B. Penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, misalnya karsinoma bronkogenik. C. Penyakit dan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya, misalnya bronkitis kronis. D. Penyakit yang diperparah oleh pekerjaan, misalnya asma. 2. Lembaga pelayanan kesehatan kerja. Sebagai penunjang penyelenggaraan penyegah dan penanggulangan penyakit akibat kerja, diperlukan syarat pelayanan kesehatan kerja yang mengacu pada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: A. Memiliki personel kesehatan kerja. B. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kerja. C. Pelayanan kesehatan kerja yang ada di perusahaan mendapat pengesahan dari instansi di bidang ketenagakerjaan sesuai wilayah kewenangan. D. Pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh pihak di luar perusahaan wajib dilengkapi dengan nota kesepahaman Memory of Understanding atau MOU. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja antara pengusaha dan kepala unit pelayanan kesehatan yang bersangkutan dan dilaporkan ke instansi ketenagakerjaan sesuai wilayah kesepakatan. 3. Personel pelayanan kesehatan kerja. A. Syarat dokter sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja. 1. Ditunjuk oleh pimpinan perusahaan atau kepala unit instansi yang bersangkutan dan dilaporkan ke instansi ketenagakerjaan sesuai wilayah kewenangannya. 2. Telah mendapatkan surat keputusan penunjukan sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja dari Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. B. Syarat tenaga pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja. 1. Memiliki sertifikat pelatihan Hiperkes dan keselamatan kerja atau sertifikat lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hiperkes adalah ilmu kesehatan dan keselamatan kerja yang mengurusi problematika kesehatan dan keselamatan kerja secara menyeluruh. 2. Mematuhi etika profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Syarat dokter perusahaan. 1. Memiliki surat tanda peregistrasi dokter atau sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memiliki surat izin praktik dokter yang masih berlaku dari instansi yang berwenang. D. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan lagi. Pengembangannya pencapaian, berkajian dan memelihara kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman. 1. Komitmen dan kebijakan. Sasaran sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja yang melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif. Wujud komitmen kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah: A. Menempatkan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja pada posisi strategis dalam penentuan keputusan. B. Penyediaan anggaran, sarana, dan tenaga kerja yang berkualitas di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. C. Menetapkan personel yang bertanggung jawab dengan kewenangan dan kewajiban yang jelas dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja mengacu pada kondisi fisiologi dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja perusahaan. Beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi: A. Jaminan sumber daya manusia, sarana, dan
dana. Dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif dibutuhkan 1. Penyediaan sumber daya, personel, sarana, dan dana yang memadai sesuai dengan ukuran dan kebutuhan dengan prosedur yang dapat memantau manfaat yang akan didapat ataupun biaya yang harus dikeluarkan. 2. Melakukan identifikasi kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan penyelenggaraan setiap pelatihan yang dibutuhkan. 3. Membuat ketentuan untuk mengomunikasikan informasi keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif. 4. Membuat peraturan untuk melaksanakan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja secara aktif. B. Perusahaan dapat mengintegrasikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di dalam sistem manajemen perusahaan yang ada. C. Meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta memiliki budaya keselamatan dan kesehatan kerja. D. Konsultasi, motivasi, dan kesadaran. Pengurus harus menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja melalui konsultasi dengan melibatkan semua pihak yang terkait agar merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya. E. Pelatihan merupakan salah satu alat penting dalam menjamin kompetensi kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja.